Items, Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Yunda Taya. Dan aku Alfidiat Moko, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tai, gimana kabarnya hari ini, Tai? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau Kak Alfi gimana nih? Aku juga alhamdulillah baik-baik aja. Semoga teman-teman juga baik-baik ya di rumah. Amin, karena memang di tengah pandemi ini banyak orang yang menjadi kesulitan ya untuk melangsungkan kehidupannya, dari mulai studinya mungkin tertahan atau pekerjaannya, tapi kita harus tetap semangat supaya kita secara mental dan pikiran itu sehat. Bener banget. Salah satu cara untuk menghibur diri adalah jalan-jalan ya, Tai? Betul banget, karena aku kebetulan punya bucket list pengen banget ke Lombok nih Kak. Wah, bener banget. Jadi Lombok itu selain terkenal dengan pulau yang indah dan juga pemandangannya ya. juga, ternyata Lombok ini juga dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, Tai. Wah, kenapa tuh Kak? Unik banget. Jadi memang di sana itu mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Jadi otomatis banyak sekali masjid-masjid yang dibangun di sana. Ternyata sebutan Lombok Seribu Masjid ini awalnya itu dikenal pada tahun 1970. Jadi di saat itu Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Bapak Effendi Zarkasi meresmikan Masjid Jami Cakranegara. Dia terkesan sekali saat jalan-jalan di sana tuh melihat banyak sekali masjid-masjid yang megah ada di sekitar Lombok. Pulau Lombok. Nah, dan di sana juga masjid-masjidnya tuh bukan masjid-masjid megah aja, tetapi juga ada masjid-masjid yang sederhana yang umurnya memang sudah mencapai puluhan tahun, Tai. Oh, jadi udah dibangun sedari lama ya? Betul banget. Dan juga alasan lainnya itu datang dari sebuah penelitian dari seorang dosen bernama Bapak Taufan Hijah yang meneliti tentang sejarah masjid di Lombok. Beliau menemukan di sana itu terdapat sekitar 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil yang tersebar dalam 518 desa. Wah, banyak Luar sekali biasa. ya. Makanya ya kan jumlahnya kalau di total tuh hampir 8.000 sampai 9.000-an masjid di Pulau Lombok itu tersendiri. Memang pantas ya dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Jadi kan tadi Kak Alfi udah menjelaskan kalau memang di Lombok ini banyak sekali masjidnya karena memang mayoritas beragama Islam. Kira-kira ada alasan lain nggak banyaknya masjid itu? Memang pada dasarnya kepercayaan warga Lombok terhadap Islam itu memang sangat melekat di sana. Nah, salah satunya itu bagi masyarakat Sasak, salah satu penghuni asli Lombok itu, masjid merupakan representasi kebudayaan mereka. Jadi mereka ini suka sekali menyisihkan penghasilan mereka untuk membangun masjid-masjid ini. Walaupun memang rumah mereka cukup sederhana. Jadi ya kita sebagai umat muslim juga kan diajarkan untuk sedekah ya. Betul. Salah satu bentuk sedekah ini adalah dengan membangun masjid. Itu juga bagus ya, Tai, investasi untuk akhirat. Bener sih, karena memang walaupun mungkin rumahnya sederhana, tapi ketika ia menabung dan bisa membuat masjid kan akan bermanfaat untuk orang banyak ya, nggak cuma untuk dia doang. Betul banget. Dan pahalanya kan pasti mengalir terus sampai ke akhirat. Tuh mungkin bisa menjadi inspirasi kita-kita kan yang mungkin selama ini kurang bersedekah. Bisa nih mulai bersedekah untuk memperlancar rezeki ya Kak. Betul. Atau juga kalau misalkan tidak ada pembangunan masjid kan kita bisa selalu sedekah ke masjid untuk operasionalnya sendiri kan. Betul. Ya kan? Atau mungkin nanti dialokasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah tadi Kak Alfi udah ngejelasin soal megahnya masjid-masjid di Lombok. Mungkin aku mau menyebutkan masjid-masjid apa aja sih yang ada di Lombok yang dibilang megah itu. Yang pertama ada Masjid Raya Hubul Watan yang ada di Mataram. Masjid ini dibuka untuk umum dari tahun 2013 dan tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah namun juga bisa menjadi tempat wisata.
Salah satu daya tariknya adalah pengunjung dapat naik ke Menara Islamic Center dan melihat pemandangan kota Mataram dari lantai 9 atau 13. Jadi mungkin lantainya cukup tinggi juga ya. sampai lantai 13 ya, Tay. Dan ngelihat pemandangannya pasti cantik sekali ya. Betul. Nah makanya masjid ini menjadi masjid termegah dan juga terpopuler di Lombok. Aku sempat searching tempatnya, pengen lihat masjidnya seperti apa karena aku belum pernah lihat. Taunya masjid ini sering buat video-video azan biasanya, saking cantiknya. Oke. Jadi emang taunya aku udah familiar dengan gambar masjid ini. Selanjutnya ada Masjid Nurul Bilad di Lombok Tengah. Lokasi masjid ini berada di pintu kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika Kuta Lombok Tengah. Kurang lebih luasnya mencapai 7.200 meter persegi dengan konsep bangunannya yang merujuk pada arsitektur Nusantara suku Sasak. Masjid ini juga diresmikan oleh Bapak Jokowi tahun 2017 lalu. Selanjutnya ada Masjid Jami Al-Mujahidin Selong, Lombok Timur. Masjid ini memiliki 4 menara dan dapat menampung kurang lebih hingga 5.000 jamaah. Wow, megah sekali ya. Pasti ini salah satu masjid ramai nih kalau sholat id ya biasanya. Iya, sholat id. Karena bisa menampung sampai 5.000. Tujuan masjid ini dibangun adalah sebagai penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan yang gugur melawan penjajah Belanda. Konsep masjid ini terinspirasi dari Masjid Asy-Syuhada Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Masjid Darussalam Kopang, Lombok Tengah. Dan yang unik dari masjid ini adalah karena ia mengadopsi desain kelenteng, tempat ibadah kaum Tionghoa yang dipadukan dengan benteng-benteng kesultanan di masa lampau. Jadi aku juga udah searching masjidnya, emang unik banget sih konsepnya dan warnanya juga memang kayaknya itu yang terinspirasi dari kelenteng. Jadi ada unsur merahnya. Unsur merahnya ya. Iya, jadi warnanya memang cerah. Masjid ini menempati lahan kurang lebih seluas 40.000 meter persegi dan sudah ada sejak tahun 1800-an atau zaman kolonial Belanda. Jadi udah tua juga ya masjidnya. Betul. Selain memang arsitekturnya unik, tapi juga usianya tahunnya udah sangat tua. Benar banget. Jadi tadi keempat masjid-masjid megah ya yang ada di Lombok. Nah, bisa banget mungkin kalian yang sama kayak aku punya bucket list ke Lombok bisa mengunjungi masjid-masjid ini karena biasanya tempat-tempat ibadah kan kurang menjadi sorotan destinasi wisata ya dan mungkin sejak hari ini kalian bisa menempati tempat-tempat ini sebagai tempat wisata ketika corona sudah berakhir. Benar banget. Yang pasti juga interior atau arsitektur desain dari masjid-masjid ini juga nggak kalah keren ya dengan masjid-masjid yang ada di luar negeri. Nah, selanjutnya itu kita akan ngebahas masjid-masjid yang di luar negeri nih, Tay. Tapi jangan buru-buru ya kan. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial.